warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal kiram wa 'izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya daripada seorang sosok al-alim al-allamah Al-Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid, mata'anallah bidul hayatih. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau fi ta'atillah. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan kesenangan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Salim As-Segaf, Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, kita doakan mudah-mudahan, dan dengan para habaib yang lainnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur-umur beliau fi ta'atillah. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan kesenangan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan selaku khadimul majlis Al-Habib Amin bin Abdurrahman Al-Attas yang sudah mengumpulkan kita semua. Berkat beliau kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau bi ta'atillah. Allah berikan kesehatan zahiriyah wal batiniyah, dan Allah berikan kesenangan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para kiai, para alim ulama yang lainnya, bahkan kita doakan semua habaib kita, para alim ulama kita di seluruh penjuru dunia, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesenangan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan kepada aparatur pemerintahan yang hadir di tempat ini ataupun yang mewakilinya ataupun yang tidak hadir, kita doakan khususnya aparatur pemerintahan kita dari pihak yang paling bawah, dari pihak RT RW sampai camatnya, sampai bupatinya, sampai wali kotanya, sampai gubernurnya, bahkan sampai presidennya, kita doakan dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, amin. Allah berikan petunjuk, amin. Allah berikan mudah-mudahan kasih sayang yang menjadikan pemimpin-pemimpin kita, menjadikan negara ini bisa mensejahterakan rakyatnya, amin. Dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan kepada para panitia penyelenggara acara daripada acara malam hari ini, mudah-mudahan yang sudah menyumbangkan hartanya, yang sudah menyumbangkan pikirannya, yang sudah menyumbangkan tenaganya, dan yang terakhir menyumbangkan doa. Karena bentuk sumbangan ada berapa? 4 kurang lebih. Harta, apalagi? Pikiran, tenaga, doa. Kira-kira yang banyak yang mana? Yang nomor 1 apa yang nomor 4? Dan kalau doa semua siapa yang ngasih duit? Memang doa bentuk daripada salah satu sumbangsi seseorang. Kalau ditanya apa yang disumbangkan doa, yang satu doa, yang bubar majelisnya.
Doa ini buat orang yang mentok. Kalau orang punya duit, orang punya tenaga, orang bisa mikir, ngomongnya doa, itu pelit terus terang aja. Itu penting terus terang aja. Itu perlu diruqyah terus terang aja. Kenapa? Karena doa itu sebagai tambahan seseorang. Mungkin mentok-mentoknya dia nggak punya harta, dia tidak bisa mikir, dia tidak punya tenaga, baru pantas ngomongnya dong doa. Giliran punya harta, giliran punya pikiran, giliran punya tenaga, ngomongnya doa. Perlu diruqyah. Doakan mudah-mudahan insya Allah diberi hidayah sama Allah. Tapi semuanya tetap kita doakan yang sudah sumbangsi atas partisipasinya untuk terlaksananya acara malam hari ini yang mempunyai makna sambung kepada junjungan Sayyidina Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad akan memandang kita dengan pandangan yang sangat istimewa, akan memandang dengan pandangan yang sangat-sangat kita butuhkan ketika di persidangan Allah kelak bisa mendapatkan syafaat junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, ketika di permulaan awal, alhamdulillah permulaan awal daripada tahun baru Hijriah, Allah kumpulkan kita dan Allah kirim kita dalam satu wadah, satu acara. Kita ini sedang melakukan ibadah borongan, sedang melakukan ibadah borongan dengan harapan ampunan itu turun kepada kita, borongan pula kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat demi Allah, kalau kita melihat daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan acara semacam ini, dikatakan ini adalah ibadah borongan. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kok disebut borongan semacam ini? Demi Allah, ketika disebut borongan, kalau kita lihat silaturahminya ada, zikirnya ada, sholawatnya ada, sedekahnya ada, segala macam bentuk ibadah pun ada di tempat ini, bahkan iktikaf pun ada. Semuanya dijadikan satu dalam satu wadah, pengajian, majlis taklim ataupun majlis zikir. Tidak seperti selain umat Sayyidina Muhammad SAW. Kemuliaan umat Nabi Muhammad kalau kita lihat demi Allah, ini adalah kebahagiaan kita. Satu amalan saja bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh junjungan Sayyidina Muhammad SAW bahwasanya umat Nabi Muhammad itu adalah harapan daripada sebelum umat Sayyidina Muhammad SAW. Ada apa mereka berharap? Karena Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Sampai dikatakan humul akhiruna humul awwalun. Mereka paling diutus, paling terakhir diutus, tapi mereka paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap daripada sebelum umat Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kalau dilihat betul dari satu omongan saja ini, humul akhirun humul awwalun. Paling terakhir diutus, tapi paling pertama masuk surga. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita bayangkan, kalau kita hitung dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, kita dijadikan satu kumpulan di padang mahsyar, di yaumul hisab. Ketika dihisab itu berapa lama hisab? Kalau kita diterakhirkan daripada penghitungan hisab sebagaimana urutannya para nabi, umat Nabi Muhammad terakhir paling diutus yaitu junjungan Sayyidina Muhammad, dan paling terakhir ketika dihisab. Demi Allah, kita ini sangat merana dan menangis. Berapa tahun kita akan menunggu? Kalau kita lihat satu contoh saja umat daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Pernah ketika itu umat daripada umat Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang ibu-ibu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, anak saya meninggal dunia ya Nabi Allah. Dia masih balita ya Rasulullah, ya Nabi Allah Musa, dia masih kecil. Tolong doakan anak saya sudah meninggal dunia. Ditanya sama Nabi Musa, berapa tahun anakmu meninggal dunia tersebut wahai ibu? Dijawab, anak kecil itu berumur yaitu 150 tahun. Masya Allah. Dan sekarang kalau kita suruh nunggu dari umat Nabi Adam sampai kita terakhir di penghujung daripada umat Sayyidina Muhammad, berapa lama kita menunggu di mahsyar? Ini karena Allah muliakan kita, Allah cintakan kita dengan junjungan Sayyidina Muhammad. Allah muliakan kita, diutus paling terakhir tapi paling pertama dihisab dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau kita lihat demi Allah, bagaikan umat Sayyidina Muhammad SAW, ketika Allah berikan kemuliaan, bahkan kalau kita melihat daripada keistimewaan hadis junjungan Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina Muhammad itu bagaikan seseorang yang sedang menulis daripada ujian, dia diselamatkan oleh sang gurunya. Kalau kita melihat dari keistimewaan apa yang telah diambil daripada hadis Rasulullah SAW, sampai mereka para nabi sebelum Nabi Muhammad berharap Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Mereka berharap ingin menjadikan umat Nabi Muhammad sertifikat surga itu ada pada junjungan Sayyidina Muhammad SAW. Saking sayangnya Gusti Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, karena pada suatu malam kita pun pernah mendengar daripada cerita ini, ma'asyiral muslimin. Ketika di situ Nabi Muhammad menangis, mencucurkan air mata, merintih-rintih, diperintahkannya Jibril alaihi salam oleh Allah untuk bertanya dan menanyakan, tanyakanlah kasihmu Muhammad, ada apa dengan Muhammad? Seandainya Gusti Allah tidak memerintahkan, Jibril pun tahu apa yang ada di hati Nabi Muhammad, tahu. Tidak mungkin Gusti Allah tidak tahu apa yang ada di keinginan Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah mau menunjukkan kepada umatnya agar pada tahu begitu sayangnya kalian ini mempunyai Nabi kepada kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Diperintahkannya Jibril turun dan bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Pernah ibu kita mendengar kisah ini? Pernah. Pernah bapak kita mendengar kisah ini? Pernah. Turun Jibril, ditanya dia, apa yang dipikirkan? Bukan memikirkan dirinya, bukan memikirkan anaknya, bukan memikirkan keluarganya, tapi yang diperjujurkan air mata yang dipikirkan adalah umat daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Coba kalau kita menangis, apa yang kita pikirin? Pernah kita mikirin di tetangga kita hubungan, kebakaran, tahu-tahu ya Allah kelas ya, kesian nangis, pernah? Nggak pernah. Paling kalau kita urusannya sama pribadi, paling mentok anak sama keluarga dekat baru nangis. Tapi kalau urusan orang lain, pernah kita nangis? Pernah bu? Ya Allah kesian ya, tetangga saya kepalingan mobilnya, nangis sampai 3 hari 3 malam, nggak bisa tinggal sendiri. Pernah? Tapi kalau urusan pribadi sering nangis ya? Sering, apalagi kalau udah urusannya duit, nangis terus ya. Betul? Ini kenyataan, tapi kita mempunyai seorang Nabi yang dimana menangisi, bukan menangisi dirinya, tapi yang ditangisi adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Saya memikirkan umatnya Jibril. Balik lagi Jibril ke atas dan mengatakan, ya Muhammad absyir, katanya Jibril, saya memberi kabar kepada kamu ya Muhammad. Apa? Sepertiga dari umatmu masuk surga untuk dilalah Nabi Muhammad SAW. Senanglah Nabi Muhammad SAW, tapi keesokan harinya masih pun menangis, tetap menunjukkan air mata. Sama ketika datang pun di situ Jibril alaihissalam, apa yang dipikirkan? Tetap umat, kata Jibril, hei ya Muhammad, kemarin sudah kabar gembira, sepertiga daripada umatmu masuk surga. Betul ya Jibril. Akan tetapi yang 2/3 amanah ini, kalau kita melihat dari kisah ini saja mentok sampai 1/3 Nabi Muhammad di situ, kira-kira kita 2/3 sulit kan? Sangat sulit untuk menempuh yang 1/3 demi Allah. Dengan amaliyah kita, dengan perbuatan kita, tapi tetap selalu dipikirkan oleh junjungan Sayyidina Muhammad SAW. Balik lagi Jibril, sampai Jibril pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, absyir ya Muhammad, kabar gembira lagi, saya bawa kabar gembira apa? 2/3 dari umatmu masuk surga. Alhamdulillah, dapat kabar dari Allah. Tetap keesokan harinya Nabi Muhammad tetap masih menangis. Apa yang dipikirkan tetap ya Jibril, umat 2/3 betul masuk surga. Tapi terus terang saja sepertiga kemenangan ya Jibril. Saya tidak mau melihat daripada umatku kesusahan ya Jibril. Balik lagi, langsung di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Beres sudah. Mentok ini perjuangan junjungan Sayyidina Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, absyir ya Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Idza Jibril la arda ahad bi ummati kunna. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada seseorang yang bisa memikirkan seperti pikiran Nabi Muhammad. Sampai segitunya. Jadi kalau begitu katanya Jibril, tidak ada satu orang di neraka dan kematian
umat Sayyidina Muhammad semuanya min ahli jannah. Amin. Semuanya daripada kita ini daripada ahli surga. Kalau kita melihat daripada hadis ini, pertanyaannya, yang mabuk masuk surga, masuk. Yang zinah masuk surga, masuk. Waduh, jangan dipotong sama saya. Nanti akhirnya diviralkan, katanya Habib yang mabuk, yang zinah masuk surga. Wah, hati-hati. Zaman sekarang zaman fitnah kalian saksinya. Masuk. Semua ini ketika tidak ada pengecualian. Bayangin. Nah, tidak ada satu pun. Apa ini? Tidak ada satu pun. Semuanya masuk. Kabar gembira bagi orang-orang berdosa, betul. Tapi perhatikan ketika Allah mengatakan wala saufa. Kalimat di sini mengatakan Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat saufa. Apa itu arti saufa? Saufa itu nanti, lama, proses. Betul surga, betul. Tapi kita ini perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Ketika di alam akhirat ini proses yang sangat lama. Bukan ketika kita mati langsung pintu surga depan kita, bukan. Tapi proses di situ adalah kuburan, proses di situ adalah mahsyar, proses di situ adalah mizan, proses di situ adalah hisab, proses di situ adalah sirat. Lalu di situ adalah titik penghabisan daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mabuk masuk, tapi nanti. Kapan nanti? Silahkan Anda mabuk, mati tidak tobat, disiksa di kuburan. Mau di kuburan disiksa dulu? Mau? Dimaksa, dipersulit, mau? Masya Allah, hidup di kuburan itu lebih lama daripada hidup di dunia. Kita umur 80 tahun aja udah cepet-cepet pengen mati, suwe bener-bener lah mati-mati. Apalagi kalau orang hidup dalam keadaan susah, 1 hari kayak 1 tahun, betul? Misalkan ibu pas hari itu anaknya mati, suaminya mati, duit gak ada, betul? Makan susah, teman-teman gak ada yang deketin, ibunya pun sakit, kira-kira itu sehari kayak 1 tahun bahkan 10 tahun. Dan sekarang di kuburan, ketika mereka mengatakan ya sudah enak, ahli maksiat aja masuk surga. Iya, tapi nanti bukan surga, kuburan. Siksaan-siksaan bertubi-tubi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bantu Sayyidina Muhammad. Allah. Setelah kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad di titik akhir daripada untuk memasukkannya seseorang ke dalam surga, bantu Nabi Muhammad untuk menjalani proses-proses ketika untuk diri kita, ketika kita di kuburan, ketika kita di mahsyar, ketika kita di mizan, ketika kita di sirat, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa? Di situ pun kita membutuhkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan kebahagiaan di alam kubur. Syafaatul uzma telah disiapkan oleh junjungan Sayyidina Muhammad. Akan tetapi syafaat yang harus kita perhatikan yaitu pertolongan ketika di alam kubur, mahsyar dan sebagainya. Masyaallah. Dengan apa? Dengan khususiat yang sampai di situ pun Allah membantu anak sayangnya umat tersebut dengan umat Sayyidina Muhammad SAW. Sampai dibantu lagi sama Allah. Sudah dikasih surga, titik penghabisannya. Malah ketika itu pun untuk pertolongan di alam kuburnya, pertolongan di mahsyarnya, pertolongan di hisabnya pun telah Allah berikan mereka syafaat untuk mendapatkan syafaat tersebut, yaitu salah satunya khususnya yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad tidak diberikan kepada selain umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salah satunya yaitu seseorang yang mau menghidupkan daripada sunnah Rasulullah. Sampai diibaratkan sunnah yang Allah jadikan syafaat, yang Allah jadikan cahaya, yang Allah jadikan penolong untuk umat Sayyidina Muhammad ketika proses untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka para ulama mengibaratkan seseorang yang sedang ikut tes ujian. Seseorang yang sedang ikut tes ujian. Ibu sama bapak dulu pernah nggak mau naikkan kelas ikut ujian, betul? Pernah? Kalau sudah ikut ujian deg-degan nggak hatinya? Deg-degan nggak? Yang paling deg-degan orang yang belajar apa nggak pernah belajar? Yang nggak pernah belajar.
yang setiap hari kalau keluar dari rumahnya niatnya mau sekolah, tapi kalau sudah nyampe sekolah dia main tahu nggak kemana. Betul? Pas giliran ujian, apa yang ada di pikirannya? Ketakutan. Ini pun proses hidup manusia. Ketika nanti Israel menjemput kita ini bagaikan orang-orang yang tidak pernah sekolah tapi pengen ujian, pengen lulus, pengen berhasil. Masya Allah. Udah tahu kita nakal, udah tahu kita bengal, udah tahu kita ini bukan orang yang suka arti kata belajar dan mengikuti ujian. Subhanallah, dalam keadaan wahsyat ketakutan, dalam keadaan deg-degan, ketika mau naikkan kelas, seseorang yang nakal ini dia mengikuti ujian, pas sebelum masuk kelas gurunya memanggil, "Dek, sini Dek." Datanglah ini anak deg-degan juga. "Iya Pak Guru, kenapa?" "Iya, saya tahu kamu itu anak nakal, kamu gak pernah belajar, sekolah aja sebulan 3 kali, sekarang mau ikut ujian, pasti kamu ketakutan kan?" "Iya." "Kamu takut gak lulus kan?" "Iya." "Pengen lulus?" "Pengen." Ini jawaban soalnya. Kira-kira seneng gak itu anak? Seneng gak? Ini jawaban soalnya. Saking sayangnya gurunya kepada muridnya, dikasihkan soal jawaban yang dia akan teskan, diambillah soal tersebut dengan keadaan tentram dan tenang. Masuk ke kelasnya, cengang-cengeng senyum sana sini. Mereka yang belajar ketakutan, yang tidak pernah belajar nggak ketakutan. Ini contoh. Kenapa? Punya jawaban. Betul? Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Guru. Sudah yakin dia bakal lulus. Ketika sekolah mulai dijawab, gampang. Paling beres, paling cepat, paling terakhir datang, tapi paling cepat pulang lulus lagi. Nah inilah umat Sayyidina Muhammad. Paling enak. Logi soalnya itu jawabannya apa? Yaitu sunnah. Sunnah. Saking sayangnya Gusti Allah sampai diberikan apa? Pahala syahid. Man ahya sunnati ila fasad ummati falahu ajr syahid. Wa fi riwayat ada syahid atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah ikut perang. Dengan satu sunnah mereka hidupkan, dapat pahala satu orang mati syahid. Ini jawaban yang Allah berikan kepada kita. Tinggal mau melakukan sunnah, hidupkan sunnah demi Allah. Ketika Israel menjemput kita, seperti halnya kita ini sebagai tadi yang nakal. Tapi anak yang tadi yang mereka tidak nakal, itu bagaikan umat selain umat Sayyidina Muhammad. Tidak dikasih sama Allah, tidak dikasih jawabannya. Tapi kita dikasih, subhanallah. Tapi ketika kita dikasih jawaban tersebut, orang tadi yang nakal itu jawabannya bilang apa? "Pak, gak usah Pak, gak usah kasih jawaban, saya mending gak lulus saja." Goblok gak orang ini? Bego lah. Udah tahu dia kan, "Iya Pak, saya ini anak nakal, saya ini anak bengal, saya ini anak gak pernah belajar." Dan ini jawabannya. "Gak usah, saya gak mau lulus." Kira-kira umat yang Nabi Muhammad yang kayak gini ada gak? Ada gak? Ada. Kenapa? Kurang sadar. Hei sadar. Demi Allah, saking enaknya sunnah itu bukan seperti sunnah yang kita pikirkan. Apa sih yang disebutkan sunnah? Yang dijadikan pahala saking sayangnya Gusti Allah. Pengen selamat ini umat, pengen mendapatkan kenikmatan di akhirat, sampai di kuburan, di mahsyar, sampai sirat, sampai mizan, sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sunnah? Satu sunnah aja dapat pahala, satu orang mati syahid. Diambil sunnah itu abon. Kita tidak membicarakan sholat sunnah tahajud, kita tidak membicarakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Sunnah yang dikatakan perilaku Nabi yang diucapkan sama Nabi atau takbir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh? Dari mulai bangun tidur, tapi sampai tidur lagi. Kira-kira perilaku kita pun ada nggak dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apa yang kita lakukan? Contoh kecil. Bukan yang
perhatikan umat zaman sekarang ini yang harus sadar mereka itu. Betul sunnah, sholat sunnah bagus, tahajud bagus, duha bagus. Tapi perhatikan kehidupan keseharian kita. Arti kata bukan amaliyah tambahan, tapi amalan-amalan yang pasti akan kita lakukan kalau diberi umur panjang sama Allah. Apa? Contoh. Ketika tidur, kita bangun tidur, betul? Nabi bangun tidur tak? Nabi bangun tidur tak? Ketika Nabi bangun tidur, apa yang dilakukan sama Nabi? Doa, betul? Gak usah pakai amalan tambahan yang repot gitu loh. Cuman tahu ucap Alhamdulillahilladzi akhirana ba'da ma'amadana nusuk walillahi nusuk. Jelas gitu loh. Tinggal mau ucap. Tapi kok susah ya? Coba tadi bangun pagi, pada bangun tidur, pada mengucapkan bacaan ini. Ini contoh. Saking sayangnya Gusti Allah, perilaku Nabi aja sampai dijadikan pahala sama umat untuk menolong daripada menolong kita umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin Sayyidina Muhammad. Kebahagiaan, senang. Allah mudahkan kita untuk menuju kebahagiaan akhirat. Udah bangun tidur, turun dari ranjang, turun dari ranjang. Kira-kira turunnya kiri dulu apa kanan dulu tadi pagi? Repot Pak. Ingat nggak? Kalau teori sih pintar, kalau teori ngerti. Turun dari ranjang ini kan kita mau nggak mau turun nggak dari ranjang? Turun nggak? Masa udah saya mau di atas ranjang, ya mati sampai nggak mungkin lah. Dan kalian ini pasti turun ranjang. Dari mana setelah ranjang ke mana? Kamar mandi. Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu apa kanan dulu? Kiri. Teorinya pintar. Tapi tadi pagi masuk kamar mandi, ingat nggak kiri dulu apa kanan dulu? Boro-boro tadi pagi masuk masjid tadi lali wes. Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Ya teori pintar, monyong ya monyong kanan. Lah giliran praktek subhanallah. Enak. Bukan amaliyah tambahan, tapi amalan yang pasti akan kita lakukan ketika diberi umur panjang sampai dijadikan pahala oleh Allah. Tinggal kita mau mengkoneksikan pikiran dan hati kita kepada junjungan Sayyidina Muhammad. Tinggal itu saja. Iya, tinggal koneksikan kan beres. Tapi angel orang koneksi. Lah kepriye loh. Apa ini? Ya kan? Kalau secara logika dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi berapa sunnah? Yang kalau seandainya kita mengkoneksikan kepada junjungan Sayyidina Muhammad, itu jadi syafaat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan cahaya untuk membersihkan daripada sanubari kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Di sini bukannya kita ini menggambarkan, ya Allah sudah dikasih jawaban, tapi kita ini udah tahu kita ini orang yang kenal, kita ini orang yang nakal, kita ini adalah pendosa. Saking disayang sama Allah. Nih sunnahnya daripada sunnah Rasulullah. Satu sunnah, coba kalau dari bangun tidur koneksikan kepada Nabi Muhammad. Satu sunnah dari satu orang hadis sahih pahalanya berapa sunnah yang kita lakukan ketika kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Demi Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan dia bisa melihat daripada secara mata telanjang junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara dia Allah. Itu yakin. Tapi permasalahan ini yang pengen mengoneksikan ini hati, pengen mengoneksikan ini pikiran, tapi subhanallah, apa yang terjadi? Betul, banyak kelamennya, banyak lupanya. Ya ini yang harus dikoreksi. Jadi kita melihat rangkaian dari mulai kemuliaan umat Nabi Muhammad, sudah dihadiahkan surga, bahkan sudah dikasih jawaban untuk keselamatan daripada surga sampai menuju dari mulai kuburan sampai menuju surganya Allah. Di situ subhanallah, tinggal kita mau apa? Mengoneksikan. Koneksinya ini susah, koneksinya ini susah, Ustaz. Apa penyebabnya? Cari penyebabnya. Oh iya, penyebabnya itu kenapa? Pernah satu sahabat datang kepada junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan apa? Curhat. Apa? Curhat.
Tahu curhat? Curahan isi hati. Pernah curhat gak? Pernah curhat sama siapa? Sama Habib Amin gitu curhatnya. Iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Curhat ini sahabat, ya Rasulullah. Saya ini katanya datang ke sini ini mau curhat. Curhat apa? Iya. Saya ini punya hati kok hatinya keras kaku. Hatinya ini penuh dengan penyakit. Lihat tetangga punya mobil baru, panas. Lihat tetangga pakai baju baru, panas. Lihat ini panas. Pokoknya hatinya panas. Intinya hasut ya Rasulullah. Gak tahu. Ini hati ini pengen bersih, hati ini pengen suci, hati ini masya Allah. Jujur, curhatan ini sekarang ada nggak orang yang kayak gini? Ada nggak? Yang artinya selalu panas gitu ya? Lihat temannya bawa motor baru panas, masya Allah, bahkan sampai masya Allah difitnah segala macam. Ya, kata Nabi Muhammad, apa lagi? Silahkan curhatan kamu sebelum saya jawab. Iya ya Rasulullah. Yang kedua katanya kalau saya beribadah, pertamanya kuat, pertamanya mampu, tapi ketika mau bangun untuk ibadah, subhanallah datang malesnya. Sama kayak kita sekarang nih lagi pengajian, Habib Amin jelaskan tentang tahajud. Tahajud keistimewaannya, sholat duha keistimewaannya. Betul sekarang, iya ya Beb. Sunnah tentang keistimewaannya, iya ya Beb. Ya Allah, saya pengen sunnah, saya pengen sunnah. Nyampe ke rumah, baru nyampe rumah, apa yang terjadi? Kalau tidur nonton TV, giliran tahajud, iya males. Menjelaskan tentang sodako, semangat. Mulai sekarang saya keluar dari masjid mau sodako. Baru nyampe pintu depan sebelum masuk rumahnya sudah ada yang tenda. Maaf ya. Apa ini malas ini ya Rasulullah? Saya ini malas. Pengen ibadah tapi malas. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada lagi? Ada. Satu lagi apa? Satu lagi ya Allah, katanya Rasulullah, saya ini rezeki ini mampet. Apa? Rezeki mampet. Jadi 3 curhatannya. Curhatan ini pun saya yakin di zaman sekarang ada semua. Hatinya kotor, penuh dengan dendam, penuh dengan hasud, penuh dengan kesombongan. Mau ibadah malas. Nah ini penghalang daripada sunnahnya sunnah Rasulullah yang menutup daripada koneksi pikiran kita dengan junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, insya Allah yang ketiga ini curhatan bukan 1-2 orang tapi jutaan umat. Apa? Rezeki mampet. Aku rezekinya mampet apa? Mampet? Alhamdulillah mampet. Ya, banyak yang keluh kesah. Kadang-kadang maaf yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Presiden. Betul? Yang disalahkan siapa? Presidennya nih katanya. Ya Allah. Wah, tapi pendukung Jokowi nanti dulu. Saya bukan mendukung Jokowi ataupun mendukung Prabowo ataupun mendukung siapa-siapa. Saya mendukung Habib Amin aja. Ya, saya diizinin kawin lagi. Ya, karena saya nikah sama Mbak Yunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ini bukan menyalahkan satu sama lain. Silakan. Ini negara Indonesia, negara demokrasi. Anda punya pikiran, silakan Anda sebutkan. Tapi tolong jangan lupakan salahkan diri sendiri dulu. Introspeksi diri sendiri dulu, jangan monyong dulu. Silakan Anda berinteraksi, silakan Anda berdemokrasi, tapi Anda perhatikan diri sendiri. Apa dia kata-kata Nabi Muhammad? Apa sih penyebab ini rezeki mampet itu apa? Kata Nabi Muhammad, "Idza ra'aita qaswata fi qalbik wa wahdan fi badanik wa hirmanan fi rizqik." Kata Nabi Muhammad, tahu enggak kalau kalian itu melihat daripada hati kalian itu bunda, daripada hati kalian itu rusak, daripada hati kalian itu gosip, arti kata keras kepala, dinasihati nggak mau, penuh dengan penyakit hati, qaswah fi qalbik. Dan ketika Anda melihat daripada malasnya ibadah, wahdan fi badanik, mau ibadah malas, mau apa malas, tadi semangat tapi sekarang malas. Apa ini penyebabnya? Ditambah lagi ketika Anda melihat apa? Melihat daripada hirmanan fi rizki, rizki tersendat, rizki tertutup. Saya ingin rizkinya ngocor kayak air ya Rasulullah. Kenapa penyebabnya? Fa'lam. Wa innaka takalamta fi
ma la ya'ni atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kata Nabi. Cuma ini permasalahannya yang bisa menghalangi daripada koneksi kita kepada Nabi Muhammad, yang menyebabkan daripada malasnya ibadah, yang menyebabkan daripada hati yang rusak, yang menyebabkan daripada mandeknya rizki. Sesungguhnya kalian kalau berbicaranya, obrolannya tidak pernah ada manfaat untuk Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pikir, dari mulai pagi sampai malam, obrolan apa yang kita obrolin? Ada obrolan manfaat? Pernah itu kalau kita ngobrol sama ibu sendiri atau sama istri sendiri, sama anak sendiri, betul saya suka ngobrol sama istri saya, Habib. Saya suka ngobrol sama suami saya, Habib. Obrolannya duit, betul. Belanjaan, betul. Tinggi, belanjaan kurang. Yang bu. Jadi yang diobrolin itu obrolan masalah dunia. Sangat bertolak belakang demi Allah. Bagaimana sekarang mengoneksikan hati dan pikiran kita kepada Nabi Muhammad, sedangkan pikiran dan hati kita kepada dunia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diibaratkan koneksi ini tidak bisa nyambung dan tidak bisa bersatu. Bagaikan apa? Bagaikan istri tua dan istri muda. Nggak bisa. Indotil akhir, usiatil akhir. Kalau yang satu ridho, yang satu ngambek. Kalau yang ini ngambek, yang ini ridho. Satu itu. Kita bilang, ya Habib, saya pengen koneksi sama Nabi. Enak ya, dari umat ke Nabi Muhammad. Tinggal menghidupkan sunnah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi subhanallah, kempes yang ada. Kepet yang ada. Kenapa? Karena koneksinya banyak terputus daripada mikir, daripada pikiran dunia. Mengapa? Karena obrolan kita sehari-hari obrolan dunia. Coba kalau setiap hari kita ngobrol sama anaknya, sama ibunya, sama istrinya, ayo kapan? Sudah berapa juz Al-Qurannya? Sudah berapa banyak sholawatnya? Sudah berapa banyak sedekahnya? Coba dalam satu hari itu harus ada dong obrolan-obrolan akhirat. Di situ itu adalah makna yang dimana malam hari ini kita berkumpul. Lagi hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah ini untuk apa? Merubah, melanjutkan daripada apa? Untuk daripada misi kemenangan daripada misinya junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Mereka berkumpul, mereka bersama, yang dibicarakan adalah urusan-urusan akhirat di sini. Ini yang menjadikan berkah, ini yang menjadikan keistimewaan, ini yang menjadikan hati tenang dan tenang demi Allah. Ayo kita rubah dari awal daripada tahun ini. Ayo kita rubah daripada obrolan-obrolan kita bersama kawan kita, bersama sahabat-sahabat kita, bersama rumah tangga kita, istri kita, anak kita, dengan obrolan-obrolan yang ada manfaat, yang mempunyai ikatan dengan Allah dan Nabi Muhammad, dan koneksikan di awal daripada hijriah ini. Koneksikan pikiran dan hati kita kepada junjungan Sayyidina Muhammad. Ini adalah jawaban yang tepat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, satu sunnah dapat satu orang mati syahid, pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh-jauh, kita keluar dari tempat masjid ini, mulai kita koneksikan. Jangan lupa keluar pakai kaki kiri, pakai sendal, mulai pakai kaki kanan. Teori saya yakin semuanya sudah pintar, tinggal kita mau praktekannya. Ingin selesai, ingin hebat, ingin sempurna, ingin bisa praktek tersebut, koneksikan otak kita dan pikiran kita kepada Nabi Muhammad. Koneksi tersebut bisa terpenuhi asal kita mau berbicara satu sama lain, obrolan kita, obrolan akhirat, obrolan yang penuh dengan manfaat, obrolan tentang Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan daripada malam hari ini dengan para ulama, dengan para suluha, dengan orang-orang yang saleh, dengan durian-durian Rasulullah, Allah kumpulkan kita pulang-pulang di akhirat bersama junjungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna, Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asara wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana ighfir lana wa li walidina ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa
dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada kami semua ya Allah. Berikanlah keistiqomahan kepada kami semua ya Allah. Mudahkanlah ya Allah obrolan kami, obrolan yang mengandung isi daripada akhirat, isi daripada kandungan junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah hati ini, pikiran ini koneksi dengan kekasihmu Muhammad ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk bisa menghidupkan daripada sunnah-sunnah kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala madras salafun salihin wa ala madras habibikum wa bihamdihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa a'udzu bika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.